Injil tahun akademik 2020-2021 akan diawali dengan ibadah di pagi hari ini. Jadi mari kita siapkan hati kita semua untuk masuk dalam peribadatan saat ini. Kita menyanyi untuk mengawali ibadah ini dari nyanyian rohani nomor 14, baiknya yang pertama, kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, hali kalam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan yang mencari mendapati, dalam dikau terang tetap. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah langit dan bumi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk semester yang telah kami lalui. Dan kami juga mengucap syukur untuk semester yang baru, tahun akademik 2020-2021 yang akan kami mulai. Oleh karena itu, untuk melandasi setiap aktivitas belajar mengajar kami di semester yang baru, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman. Oleh karena itu kami memohon Roh Kudus Tuhan hadir dan ketika firman kami temui melalui video streaming hari ini, mengerti, menerimanya dengan penuh sukacita, dan melalui pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah kepada kami, karena itu untuk Engkau sapa di pagi hari ini. Amin. Channel kitab yang saya pilih untuk memulai aktivitas kita saat ini menjadi landasan firman Tuhan bagi kita semua, terambil dari kitab kudus perjanjian lama, kitab Mazmur pasal 100, ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kitab Mazmur pasal 100, ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan bagian ini kepada kita semua dan Bapak Ibu Saudara-saudari dari rumah masing-masing akan mengikutinya sesuai dengan Alkitab yang tercetak di tangan kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah serta melaksanakannya. Rohani 84 baitnya yang keempat, di hati kami Tuhan kau tulis sabda. Di hati kami Tuhan kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Selamat pagi semuanya. Dari mimbar STFT GKI Saksa Melkenya, saya rindu untuk menyampaikan salam persekutuan kita, Shalom. Tema yang saya pilih untuk kita renungkan bersama-sama di saat pagi hari ini, saya beri judul, dalam pergumulan tetap bersyukur. Sekali lagi, dalam pergumulan tetap bersyukur. Sivitas Akademika yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini di layar HP bahkan juga laptop
atau komputer Bapak Ibu Saudara-saudari sedang ditampilkan gambar seorang perempuan di situ. Nah, kira-kira Bapak Ibu atau saudara-saudari bisa menebak siapakah nama perempuan ini? Tentu saja banyak di antara kita yang mungkin belum kenal siapa gerangan perempuan ini. Tapi kalau misalnya saya sebutkan beberapa lagu di bawah ini, maka saya percaya kita semua tahu dengan lagu. Misalnya, lagu Selamat di Tangan Yesus, Ku Berbahagia, Di Jalanku Ku Diiring, Mampirlah Dengar Doa. Bahkan kalau misalnya kita hanya bersenandung saja atau bersiul, kita sudah tahu bagaimana dengan lirik lagu itu. Karena itu adalah lagu-lagu yang selalu kita nyanyikan, yang selalu kita senandungkan dalam ibadah-ibadah di gereja kita, tapi juga dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Karena dengan menyanyikan lagu itu, kita selalu merasakan ada kekuatan, selalu merasakan ada hikmat yang Tuhan beri bagi kita ketika kita menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh orang-orang hebat di tahun-tahun yang lampau. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, gambar si perempuan tadi itu bernama Ibu Fanny J. Crosby. Sekali lagi, yang menciptakan lagu-lagu tersebut yang sudah saya sampaikan dan yang juga wajahnya tampil di screen Bapak Ibu Saudara-saudari adalah Ibu Fanny J. Crosby. Nah, Ibu Fanny J. Crosby ini juga ketika Bapak Ibu lihat tadi di screen itu menggunakan kacamata hitam. Jadi sekalipun ibu ini menciptakan begitu banyak lagu yang hebat, yang menguatkan, yang menggugah hati kita, tapi juga menguatkan iman percaya kita, ternyata Ibu Fanny ini mengalami juga yang namanya cacat. Ya, jadi Ibu Fanny itu rupanya buta. Ibu Fanny ini buta bukan karena bawaan dari lahir, tapi beliau pada saat itu waktu kecil sempat sakit dan karena panasnya tinggi dikasih obat yang salah, akhirnya matanya menjadi buta saat itu. Nah, Ibu Fanny J. Crosby juga ketika menjalani hari-hari hidupnya juga tidak hidup bersama-sama dengan sang ayah karena beliau dari kecil diasuh oleh nenek dan juga ibu. Nah, persekutuan Civitas Akademika yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa sih saya mengambil ilustrasi tentang Ibu Fanny J. Crosby untuk memulai renungan saya di pagi hari ini? Apa hubungannya sih bagian ini dengan kehidupan Raja Daud? Nah, kalau misalnya kita tadi baca bagian Mazmur pasal 100, yang kita dapati itu adalah tentang seruan kegembiraan, tentang seruan syukur. Nah, saya jadinya takut kalau misalnya orang hanya melihat Raja Daud pada saat itu menjadi pribadi yang mengalahkan Goliat yang gagah perkasa, yang besar saat itu, lalu melompat menjadi seorang raja yang berkuasa saat itu juga. Kita kemudian lupa bahwa Raja Daud dalam perjalanan hidupnya, dalam setiap hal yang dialami, dia juga diizinkan Tuhan untuk mengalami pergumulan-pergumulan itu. Jadi dari seorang yang adalah penggembala kambing domba saat itu, loncat jadi seorang raja bukanlah hal yang mudah. Karena apa? Karena Raja Daud juga hidup luntang-lantang. Dia dikejar-kejar oleh Saul dan hendak dibunuh saat itu. Tapi juga Raja Daud mengalami masalah ketika anaknya sendiri Absalom hendak mencuri tahtanya daripada. Nah, oleh karena itu Raja Daud kemudian mengubah Mazmur pasal 100 ini. Raja Daud mau merefleksikan dirinya bahwa dalam keadaan pergumulan sekalipun Tuhan itu tetap baik. Bahwa dalam keadaan yang sulit sekalipun dia percaya bahwa kasih setia Tuhan akan senantiasa mengiring langkah hidup. Kok bisa seperti itu Ibu Pendeta? Nah, mari kita lihat sama-sama di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama itu Raja Daud mau mengajak umat pada saat itu, kalau kalian ada dalam masalah, mari datanglah beribadah kepada Tuhan. Bahasa Ibraninya dikatakan kata avad. Ya, jadi dalam segala peristiwa, baik susah, baik senang, baik dalam keadaan berhasil tapi dalam keadaan terpuruk, ya. Baik kita punya banyak hal tapi juga ketika kita kehilangan sesuatu, datang dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, bagaimana kondisi hati kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan? Apakah harus datang dengan hati yang muram durja? Apakah harus datang dengan hati yang penuh kesedihan? Raja Daud mencatat di sini, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, shimka. Ya.
Jadi hati yang betul-betul melimpah dengan syukur. Percaya bahwa masalah yang dihadapi itu adalah sesuatu yang kecil dibandingkan Tuhan kita yang luar biasa. Makanya Raja Daud bilang, datanglah dengan hati yang melimpah dengan syukur dan sukacita. Nah, pada ayat yang ketiga juga, Raja Daud mengatakan bahwa ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita masuk pada ayat yang keempat, maka di situ pasti akan ada ungkapan terima kasih, ya. Di situ dipakai kata toda rabalah. Jadi terima kasih karena Tuhan telah jaga Raja Daud saat itu, tapi juga menjadi teladan bagi orang-orang Israel, bagi umat Israel saat itu, supaya mereka juga beribadah dengan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Allah yang hidup. Nah, alasan yang keempat yang disampaikan oleh Raja Daud pada saat itu, bahwa ketika orang-orang mengucap syukur kepada Allah, bahwa ketika mereka datang berbakti kepada Tuhan, karena mereka tahu bahwa Allah itu baik, Tov Adonai, tapi juga ada yang namanya Keset Adonai. Kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Kebaikan Tuhan itu tidak bergantung kepada suasana hidup kita, tidak bergantung kepada suasana hati kita, tidak bergantung kepada kondisi yang kita hadapi, karena kasih setia dan kebaikan Tuhan itu selalu bersifat kekal dalam hidup kita. Nah, kalau begitu apa makna ucapan syukur bagi kita? Bagi Raja Daud dan juga bagi Ibu Fanny J. Crosby, seharusnya ketika kita mengucap syukur kepada Allah, maka kita menyampaikan ucapan syukur kita itu tanpa ada syarat atau tanpa bersyarat. Begini maksudnya, saya bersyukur kepada Tuhan bukan karena saya lagi dalam keadaan sehat. Saya bersyukur kepada Tuhan bukan dalam keadaan saya sedang senang saja atau saya sedang ada dalam puncak kesuksesan saya. Tapi kalau misalnya saya sedih, kalau saya punya masalah, kalau saya jatuh dan tergeletak, itu bahasanya si pemazmur, maka tidak ada pengucapan syukur. Bukan itulah yang dimaksudkan oleh Raja Daud. Tapi pengucapan syukur yang kita naikkan kepada Allah, itu adalah pengucapan syukur yang dinaikkan tanpa syarat. Sekali lagi tanpa syarat. Karena kenapa kita harus selalu mengucap syukur kepada Allah tanpa syarat? Faktanya dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan. Berangkat dari pergumulan yang satu ke pergumulan yang lain. Ya. Pernah dengarkah Bapak Ibu Saudara-saudari tentang hidup itu peziarahan? Kalau kita berziarah itu artinya kita tidak hanya bertemu dengan batu yang kecil saja, tapi kita akan ketemu dengan batu yang besar, kita juga akan ketemu dengan lubang yang besar, kita akan ketemu juga dengan onak duri, tapi kadangkala juga kita akan ketemu dengan jalan yang rata. Begitulah hidup. Dan maksud saya Raja Daud mengajarkan kita, supaya kita juga mengucap syukur kepada Allah tanpa syarat. Lihat saja Fanny J. Crosby, sekalipun beliau ada dalam keadaan yang tidak sesempurna seperti kita, ya, maksud saya dalam bentuk tubuhnya, tapi beliau mengucap syukur kepada Allah dengan talentanya. Ada ratusan lagu yang digubah dan diciptakan oleh beliau dan selalu dinyanyikan oleh gereja sampai masa kini dan sampai Tuhan datang, yang menguatkan kita. Civitas Akademika yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, di pagi hari ini, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan juga telah menuntun kita di semester yang lalu. Tapi juga ada beberapa goals yang sudah kita terima dalam prestasi kita di STFT GKI Saksa Mulke. Misalnya saya kasih contoh, kita melalui proses yudisium, kita melalui proses wisuda, kita melalui proses PPKMB kemarin, PKKMB kemarin. Itu bukanlah hal yang mudah, karena semua itu dilakukan dengan cara online. Sesuatu yang baru dilakukan sejak virus atau pandemi corona ini dihadapi oleh semua orang di seluruh dunia. Tapi semuanya dapat berlangsung dengan baik. Semuanya karena kita berdoa. Semuanya karena kita berusaha. Semuanya karena kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dalam setiap suasana hidup kita. Karena kita percaya bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, dalam menjalani proses belajar mengajar kita di semester yang baru tahun akademik 2020-2021, kita juga akan ada dalam kuliah online, ya. Kuliah dalam jaringan yang
biasanya orang bilang daring. Nah, kuliah dalam jaringan itu ternyata punya juga tantangan tersendiri ya. Tentang yang pertama, uang pulsa. Yang kedua, tentang jaringan yang mungkin kadang bagus, yang mungkin kadang jelek. Tapi kalau kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala perkara, ya kita akan berusaha untuk ya, bisa cari uang pulsa karena kita kan saat ini tinggal bersama dengan orang tua. Kalau punya tanah yang luas, tanam-tanam di situ sudah. Supaya nanti bisa dapat uang pulsa, beli pulsa, bisa ikut kelas dengan baik. Kalau misalnya sinyal kurang bagus di kampung situ, ya mungkin bisa jalan sedikit ke arah gunung, ajak teman-teman yang lain, bisa tolong temani saya kuliah di situ. Kalau misalnya di situ ada kantor desa yang punya ya wifi yang bagus, kenapa tidak? Asal penting kita tetap mengutamakan protokol kesehatan, pakai masker. Ya, jadi pakai masker supaya kita semua tetap aman. Nah, challenging-nya itu bukan hanya di mahasiswa, tapi para dosen juga. Kita 1 bulan terakhir ini belajar tentang metode kelas yang bagus untuk mahasiswa. Ada banyak sekali kita, para dosen yang juga kebingungan menggunakan alat untuk mengajar yang secara virtual. Tapi semuanya kita jalani dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan kasih kita hikmat untuk dapat melewati semester ini dengan baik. Kalau semester yang kemarin Tuhan telah tuntun kita dengan baik, maka di semester ini kita percaya bahwa Tuhan juga akan menuntun kita sehingga setiap kita baik sebagai dosen, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai pegawai, kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan pertolongan. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah kemudian marah, tapi belajarlah untuk mengucap syukur, minta Tuhan kasih hikmat, supaya dalam setiap pergumulan hidup kita bisa menemukan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini. Amin. Untuk mengaminkan pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan kita di saat ini, kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 153 sebagai nyanyian penutup kita dan kita akan masuk dalam doa syafaat dan juga doa penutup. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bentara-Mu di sini, beri kuat dan sabar, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Mari berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu untuk firman yang telah diperdengarkan bagi kami semua. Bahwa mengucap syukur kepada Allah itu bukan tergantung pada suasana hati kami. Tetapi mengucap syukur kepada Allah itu tanpa syarat. Ketika kami susah, ketika kami senang, ketika kami sehat, ketika kami sakit, ketika kami diperhadapkan dengan berbagai masalah, tapi ketika kami bebas dari masalah. Itu artinya kami belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa di dalam kasih setia dan kebaikan-Mu, kami pasti akan menerima jalan keluar. Kalau pada waktu yang telah lampau, Tuhan menolong Daud, tapi juga Tuhan menolong Fanny J. Crosby, maka pekerjaan Tuhan yang sama juga akan Engkau nyatakan dalam hidup, karya, dan kerja kami. Asalkan kami selalu setia bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Allah yang Maha Baik. Pagi hari ini, kami semua Sivitas Akademika STFT GKI Saksa Mulkene sedang mengikuti peribadatan dengan tujuan kami hendak melalui perjalanan peziarahan kami ini bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya bahwa di dalam hikmat Tuhan, kami semua dapat melakukan tugas karya dan tanggung jawab kami sesuai dengan yang Tuhan mau. Oleh karena itu ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan pimpinan STFT GKI Saksa Mulkene, Ibu Ketua dan juga para wakil-wakil ketua. Kami percaya bahwa wibawa dan otoritas ilahi
akan senantiasa menyertai langkah hidup mereka, supaya dalam setiap keputusan, supaya dalam setiap seruan, supaya dalam setiap hal yang mereka sampaikan, senantiasa menjadi berkat bagi kami semua yang dibimbing dan dituntun. Lalu ke dalam tangan-Mu juga ya Tuhan Allah, menyerahkan para dosen, tapi juga para karyawan, karyawati di STFT GKI Saksa Molkene. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan beri kuat, damai sejahtera dan sukacita, supaya dalam pekerjaan pelayanan kami di semester yang baru, kami semua akan melakukannya dengan hikmat-Mu dan juga dengan takut akan Engkau. Lalu menyerahkan juga para mahasiswa kami yang mengikuti perkuliahan yang dalam jaring. Tentu saja ini merupakan step yang kedua di semester ini, kami ada dalam perkuliahan ini. Tapi kami selalu percaya bahwa ketika semester yang lalu kami boleh melaluinya dengan cukup baik, maka di semester yang baru ini, dengan pertolongan Tuhan pun juga, kami akan melaluinya dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan akan beri kuat bagi kami semua, bagi para ketua, bagi para dosen, karyawan, karyawati, dan mahasiswa-mahasiswi, sehingga kami tetap dapat menjalankan tugas kami dengan kasih dan juga rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah yang maha baik. Lalu di pagi hari ini juga berdoa menyerahkan Pak Beni, Ibu Stella, dan semua Bapak Ibu yang telah menolong kami untuk melakukan video streaming saat ini. Percaya bahwa kasih anugerah dan berkat-Mu akan senantiasa tercurah, melimpah dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Allah. Menyerahkan juga beberapa acara yang akan berlangsung selepas ibadah ini, sambutan tapi juga serah terima dari senat yang lama ke senat yang baru. Kami percaya Tuhan Allah sendirilah yang akan beracara, sehingga setiap acara ini akan berlangsung di bawah wibawa dan juga pimpinan Tuhan. Ini doa dan syukur kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang menjadi kepala bagi kami dalam melalui semester ini. Kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, ibadah kita selesai dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Para dosen yang saya hormati, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Gereja Kristen Injili KKMK yang saya kasihi. Saya hendak menyapa para mahasiswa dimanapun saudara berada, yang berada di Jayapura maupun di luar Jayapura, para mahasiswa yang berada di kota-kota atau yang berada di kampung-kampung, di pesisir pantai maupun di gunung-gunung yang terpencil. Salam sejahtera bagi saudara-saudari. Saudara-saudariku, pandemi Corona-19 yang melanda dunia, termasuk melanda kita di Provinsi Papua, mendorong kita untuk secara cepat mengambil inisiatif mengubah model pembelajaran. Pada semester lalu, memang tidak semua mahasiswa dapat mengikuti kuliah karena keterbatasan tertentu. Dalam hal ini keterbatasan jaringan, keterbatasan pulsa data, atau mahasiswa tidak semuanya memiliki handphone Android dan laptop. Kendala-kendala ini menyebabkan apa yang saya katakan tadi, tidak semua mahasiswa secara 100% dapat mengikuti pembelajaran secara baik. Kendati dalam kondisi yang sulit pada semester yang lalu, para dosen dapat menyelenggarakan perkuliahan dengan cara sendiri-sendiri yang dapat mereka lakukan. STFT GKI juga dapat melakukan yudisium secara online dan wisuda secara online atau virtual. Memang cara ini kurang menyenangkan sebagai mahasiswa pada tahap akhir perkuliahan mereka yang telah ditempuh dengan adalah paling menyenangkan kalau bisa melakukannya secara bersama.
Tetapi pada penyelenggaraan yudisium dan wisuda kali ini, hal itu tidak dapat dilakukan dan masing-masing terpaksa melakukan yudisium dan wisuda secara virtual. Memang cara ini yang dapat ditempuh oleh lembaga pendidikan teologi di tengah ancaman COVID-19. Untuk semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, kuliah masih dijalankan secara virtual. Hal ini untuk menjamin keselamatan para dosen, pegawai administrasi, maupun mahasiswa. Perangkat pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, Google Classroom, WA, maupun email. Mahasiswa dan dosen kiranya dapat berkomunikasi secara intensif agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut persyaratan akademik yang terkait dengan akademik, bagian akademik, kiranya dapat dikomunikasikan antara mahasiswa dengan pegawai di bidang akademik. Saya berharap kuliah dengan cara baru ini akan lebih meningkatkan kualitas pembelajaran karena kita dapat mengakses sumber-sumber pengetahuan secara tidak terbatas. Jadi tidak hanya tertumpu pada buku-buku di perpustakaan secara fisik, tetapi kita juga bisa mengambil pengetahuan lewat sumber-sumber secara online. Semoga orang tua dan wali juga para donatur dapat menopang kelancaran pendidikan mahasiswa dengan perangkat seperti laptop maupun HP Android yang sudah menjadi pilihan untuk tanpa perangkat ini, maka tentu pembelajaran akan terhambat dan mahasiswa tidak dapat mengakses pelajaran dari setiap belajar. Saudara-saudariku yang saya tinggi di dalam Kristus, untuk mahasiswa semester 1 atau mahasiswa yang baru, kami menyampaikan selamat bergabung dengan keluarga besar STT GKI Ishak Samuel K. Kita belum berjumpa secara fisik karena kondisi yang ada. Tapi harapan saya, semoga badai ini cepat berlalu, sehingga mudah-mudahan di semester depan kita dapat kuliah seperti dulu. Tentu kita semua dan pertemuan secara fisik yang lebih membangun keakraban di antara kita. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, dimanapun saudara berada, jagalah kesehatan diri masing-masing, tetap pertahankan kualitas ilmu, dan pertahankan karakter sebagai mahasiswa kehidupan, mahasiswa sekolah tinggi teologi, dimanapun saudara berada. Jagalah nama baik STFTGK, walaupun saudara mungkin tersembunyi dari hadapan para dosen, tetapi saudara-saudari adalah calon pemimpin masa depan yang mesti menjaga nama baik. Kepada para dosen, tetaplah semangat, pantang menyerah untuk belajar dan terus belajar, dan untuk meneruskan ilmu pengetahuan kepada generasi penerus melalui kuliah-kuliah yang diberikan kepada mahasiswa. Kepada tenaga kependidikan, dalam peran administrasi yang tak kalah pentingnya, teruslah menata kegiatan administrasi sehingga seluruh aktivitas perkuliahan dapat berlangsung dengan baik. Pada hari ini juga telah berlangsung serah terima kepengurusan Senat dari masa kerja 2019-2020, yakni dengan Ketua Saudara Erik Noe dan rekan-rekan kerjanya, kepada Senat Mahasiswa masa kerja 2020-2021 dengan Ketua Saudara Oridek Komegi dan kawan-kawan. Saya sangat berterima kasih kepada Senat Mahasiswa masa bakti 2019-2020 atas kemauan baik
dan relasi yang baik yang sudah dijalin antara senat mahasiswa dan senat perguruan tinggi. Saya juga mengapresiasi pada senat mahasiswa atas prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh mahasiswa dalam 1 tahun yang lalu, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Semoga pengurus senat yang baru dapat mempunyai kinerja yang lebih lagi dari senat pada periode yang lalu, karena masa yang kita hadapi saat ini. Saya berharap ketua serta pengurus lainnya pada masa kerja yang baru ini dapat terus menjalin komunikasi dengan pimpinan perguruan tinggi agar apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa dapat segera kita tangani. Saudara-saudariku, dengan bersandar hanya pada kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, maka saya hendak membuka perkuliahan terganjil tahun ajaran 2020-2021 secara resmi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Gereja Kristen Kiri di Tanah Papua, Saksama Sini Jayapura. Surat Keputusan nomor 35 garin K garin STFT gadan DKI garin Tarma 9 garin 2020 tentang pengangkatan dan pengesahan Badan Pengurus Senat Mahasiswa STFT GKI Sini Jayapura masa bakti 2020-2021. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi GKI Saksama Sini Jayapura menimbang bahwa organisasi kemahasiswaan Senat Mahasiswa di STFT GKI Sini Jayapura perlu dibina sebagai wadah pengkaderan pemimpin muda gereja di masa yang akan datang. B. Bahwa kepengurusan Badan Pengurus Senat Mahasiswa STFT GKI Sini Jayapura masa bakti 2019-2020 telah berakhir pada tahun 2020 sehingga dilakukan pemilihan Badan Pengurus baru melalui Musyawarah 27 pada tanggal 27 sampai 28 Agustus 2020 untuk menggantikan Badan Pengurus Senat Mahasiswa STFT GKI Sini Jayapura masa bakti 2019-2020. C. Bahwa Badan Pengurus baru Senat Mahasiswa STFT GKI Sini Jayapura masa bakti 2020-2021 perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan oleh Ketua STFT GKI Sini Jayapura. Mengingat satu dan seterusnya memperhatikan satu hasil musyawarah organisasi mahasiswa 27 Senat Mahasiswa STFT GKI Sini Jayapura masa bakti 2019-2020 tanggal 27 sampai 28 Agustus 2020. Pemilihan Badan Pengurus Senat Mahasiswa masa bakti 2020-2021 memutuskan menetapkan pertama mengangkat dan mengesahkan Saudara Horidek J. Komegi sebagai ketua, Saudara Dina A.M. Sumaropen sebagai sekretaris, Saudari Dora Kapisa sebagai bendahara serta seluruh anggota yang terlaksana dalam surat keputusan sebagai Badan Pengurus Senat Mahasiswa STFT GKI Sini Jayapura masa bakti 2020-2021. Kedua, mengamanatkan kepada Badan Pengurus Senat Mahasiswa STFT GKI Sini Jayapura masa bakti 2020-2021 untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagaimana dimaksud dalam keputusan butir kedua di atas, perlu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan STFT GKI Sini Jayapura
melalui Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan di dalam. Ditetapkan di Jayapura pada hari Senin tanggal 7 September 2020. Ketua STFT GKI Yeskine, Pendeta Hince Latuputi, Dr. Teologi. Lampiran Surat Keputusan nomor 35 garin SK garin STFT Gadar GKI garin angka Romawi 9 garin 2020 tanggal 7 September 2020 tentang pengangkatan dan pengesahan anggota Badan Pengurus Senat Mahasiswa STFT GKI masa bakti 2020-2021. Komposisi struktur Badan Pengurus Senat Mahasiswa masa bakti 2020-2021. Ketua Umum Oride Josupana Komegi, Sekretaris Umum Dina Agustina M. Rumuaropen, Wakil Sekretaris Rini Baby Josefina Dawer, Bendahara Dora Novalin Bisa, Wakil Bendahara dan Jefferson Sokoy. Bidang 1 Penalaran dan Keilmuan, Wakil Ketua Yakobus K. Teranik, Sekung Lalius Kabak, anggota Marci Rante Ala, anggota Dames Alan M. Mamah. Bidang 2 Minat dan Bakat, Wakil Ketua Otto G. Simjak, Sekpuk Primus K.R. Prajer, anggota Octavianus Meage, anggota Devita Genewe. Bidang 3 Mental Spiritual, Wakil Ketua Ruth Rumpaidus, Sekpuk Yogi Irianto, anggota Bayu Adi Mamrasa, anggota Roinaldo de Lima, anggota Emilia Nahan, anggota Yemi Tulia Hanuk. Bidang 4 Kesejahteraan Mahasiswa, Wakil Ketua Dika Mela, Sekpun Jong Kaviar, anggota Sofia Siep, anggota Marlen Gijo. Bidang 5 Pengabdian Masyarakat, Wakil Ketua Fani Ansek, Sekpung Maria Alphonse, anggota Kevin Isaac Sam, anggota Cleon Manuaro. Ketua STFT GKI Yeskine Jayapura, Pendeta Hince Latuputi, Dr. Teologi. Demikian lampiran surat keputusan pengangkatan dan pengesahan Badan Pengurus Senat Mahasiswa STFT GKI Yeskine Jayapura masa bakti 2020-2021. Kita masuk pada pembacaan naskah serah terima jabatan Senat Mahasiswa STFT GKI Yeskine Jayapura. Masing-masing yang terkait ketika saya membaca naskah serah terima ini mengambil posisi di depan dan didampingi Ketua STT untuk proses penandatanganan naskah serah terima jabatan. Pada hari ini Senin tanggal 7 September 2020 pukul 9 bertempat di Gedung Serbaguna STFT GKI Yeskine Jayapura, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini. Pertama, nama Erik Aliknoe, jabatan Ketua Senat Mahasiswa STFT GKI Yeskine Jayapura yang lama. Dua, nama Oride Josupana Komeg, jabatan Ketua Senat Mahasiswa STFT GKI Yeskine Jayapura yang baru. Melakukan serah terima tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab selaku pengurus Senat Mahasiswa STFT GKI Yeskine Jayapura periode 2020-2021.
Acara serah terima ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Ketua STFT GKI Yeskine Jayapura nomor 35 garing SK garing STFT Gadar GKI garing angka Romawi 9 garing 2020 tanggal 7 September 2020 tentang pengangkatan dan pengesahan Badan Pengurus Senat Mahasiswa STFT GKI Yeskine Jayapura periode 2020-2021. Demikian naskah serah terima jabatan ini ditandatangani oleh pihak-pihak terkait untuk dijadikan dasar pelaksanaan tugas selanjutnya. Dibuat di Jayapura pada hari Senin tanggal 7 September 2020 yang menerima Oridek Jousupana Komeki yang menyerahkan Erik Aliknoy, mengetahui atau menyaksikan Ketua STFT GKI Yeskine Jayapura, Pendeta Michela Tuputi, Dr. Teologi. Kami Badan Pengurus Senat Mahasiswa STFT GKI Jayapura masa bakti 2019-2020 menyerahkan Paulus Sidang dan Pembaca Persidangan dan seluruh administrasi dalam kepengurusan Senat Mahasiswa kepada Senat masa bakti 2020-2021. Selamat pagi. Selamat pagi. Naskah pelantikan berdasarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Gereja Kristen Injili Santa Jayapura nomor 35 garing SK garing STFT GKI garing 9 garing 2020 tanggal 7 September 2020 tentang pengangkatan dan pengesahan Badan Pengurus Senat Mahasiswa STFT GKI Santa Jayapura periode 2020-2021. Maka dengan ini saya melantik ketua, sekretaris, dan bendahara serta seluruh pengurus Senat Mahasiswa STFT GKI Santa Jayapura periode 2020-2021 dengan nama Allah Bapa, nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai saudara-saudara dengan kasih Shalom. Syukur kepada Tuhan yang telah memercayakan kami ada di lembaga ini sebagai pengurus demisioner yang baru didemisionerkan hari ini tanggal 7 September 2020. Kami dilantik dan juga dipilih pada Musyawarah ke-26
pada tahun lalu, dan hari ini tepat pada tanggal 7 September didemisionerkan oleh Senat Perguruan Tinggi kepada kami. Ucapan terima kasih kami kepada Senat Perguruan Tinggi yang telah mempercayakan kami dalam segala pekerjaan yang dikerjakan untuk kemajuan dan perkembangan di dalam kampus STT GKI. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang turut terlibat dalam setiap program yang kami kerjakan di dalam masa kepengurusan kami, dan juga kepada seluruh dosen dan para karyawan-karyawati yang telah membantu menyukseskan setiap program yang telah kami laksanakan dan sudah menjadi partner kerja di dalam masa kepengurusan. Semoga semua yang sudah Civitas Akademika lakukan kepada Senat Mahasiswa, terutama untuk melayani setiap mahasiswa dan juga untuk kebersamaan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pesan kepada Senat Masa Bakti 2020-2021. Saudara-saudari hari ini sudah dilantik dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berarti saudara-saudara punya tanggung jawab yang besar untuk melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita kerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa saudara-saudara dari apa yang sudah kerjakan pada masa bakti berikut. Saudara-saudara yang terpilih hari ini juga adalah kader kami. Karena itu, saudara-saudara ambil yang baik dari kami dan jangan yang buruk. Dan menjadi bekal untuk saudara-saudara dapat melanjutkan tongkat stafet dalam kepengurusan Senat Masa Bakti 2020-2021. Dan terima kasih juga kepada semua yang terlibat, yang telah membantu kami untuk menyukseskan program-program kerja yang kami buat dalam sidang musyawarah ke-26 pada tahun lalu, sehingga segala aktivitas yang kami buat boleh terlaksana dengan baik. Dan selamat untuk saudara-saudara mahasiswa yang baru bergabung pada tahun ajaran baru di tahun ini. Semoga saudara-saudara tetap kuliah, tetap belajar, dan untuk mencapai cita-cita yang saudara-saudari kejar. Dengan dilaksanakannya kegiatan serah terima jabatan pada hari ini, maka kami Senat Masa Bakti 2019-2020 dinyatakan dan siap sudah didemisionerkan dari masa kepengurusan kami. Dan saudara-saudara yang sudah dipilih pada masa bakti 2020-2021, silakan melanjutkan pekerjaan di dalam kepengurusan Senat Mahasiswa. Dan kami siap untuk menjadi partner kerja di dalam kepengurusan Senat Masa Bakti 2020-2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami, Badan Pengurus Senat Mahasiswa Masa Bakti 2020-2021. Yang terhormat pimpinan kampus, Ibu Ketua STT GKI Saksa Melkeni, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3, para dosen dan karyawan-karyawati, dan para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Senat Mahasiswa Masa Bakti 2019-2020 yang telah mempercayakan kami untuk memegang tanggung jawab pada masa bakti 2020-2021. Pada masa bakti ini kami memohon dukungan dari mahasiswa-mahasiswi sekalian
untuk mendukung kami agar seluruh kegiatan yang dapat kami laksanakan pada masa bakti ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah kami tetapkan. Kami juga memohon dukungan daripada Senat Perguruan Tinggi dalam menopang seluruh kegiatan-kegiatan kami bagi seluruh mahasiswa di dalam kampus ini. Kami juga mengingatkan kepada seluruh mahasiswa bahwa selalu mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan pada kampus ini dan juga selalu mengikuti setiap informasi yang disampaikan kepada seluruh mahasiswa melalui grup-grup yang sudah dibuat, baik itu dari grup Senat maupun grup-grup di kampus. Kami menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk selalu aktif dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh perwalian dan juga yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus Senat Mahasiswa. Dan juga kami memohon partisipasi dari teman-teman mahasiswa untuk setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengurus Senat Mahasiswa. Kami juga menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga melatih diri agar teman-teman bisa lebih kreatif dan aktif lagi dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, dan juga teman-teman bisa mengikuti seluruh aktivitas perkuliahan dengan baik dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami Badan Pengurus Senat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi untuk Ibu Ketua, Wakil Ketua, para karyawan dan karyawati, serta Senat Mahasiswa yang berkenan hadir dalam ibadah pembukaan kegiatan akademik tahun 2020-2021 semester ganjil. Selaku Wakil Ketua 1 bagian akademik, saya akan membacakan kegiatan akademik kita yang akan kita lalui sepanjang semester ini secara khusus untuk bagian-bagian tertentu, antara lain pembukaan kuliah kita mulai pada hari ini tanggal 7 September 2020. Tes tengah semester akan kita lakukan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2020. Dan tes akhir semester akan kita lakukan pada tanggal 14 sampai dengan 18 Desember. Pembayaran uang kuliah tahap kedua akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020. Jadi mahasiswa yang belum lunas SPP harus melunasinya pada tanggal 31 Oktober 2020. Itu untuk sumbangan penyelenggaraan pendidikan atau SPP. Sedangkan uang pembangunan dibayar 3 kali dicicil dalam 3 semester secara berurut. Jadi kalau mahasiswa sudah membayar cicilan pertama di semester ini, maka cicilan kedua dan ketiga akan dilakukan pada 2 semester mendatang. Demikian beberapa pemberitahuan berkaitan dengan kegiatan akademik kita yang akan kita lalui bersama di semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.